Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haira Ardini dengan NIM 210201197 dari kelas IPA-IDWG. Pembahasan pengantar saya pada mata kuliah yang terdapat bersama yaitu Fikih Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan impor. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan impor itu sendiri. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2016 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada saat itu yaitu Bapak Hendarto Setiawan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2016. Pada pasal 28 peraturan ini berbunyi bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. Peraturan ini dibuat dengan menunjang bahwa untuk mendukung ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan bank Indonesia, mendorong pengembangan industri bank nasional, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan meningkatkan daya saing nasional, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai impor bank dan Menteri Perdagangan perlu menetapkan aturan tentang ketentuan impor bank itu sendiri. Saya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor serta untuk mendukung pelaksanaan tata niaga impor melalui pengawasan tersebut perlu melakukan beberapa perubahan terhadap peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang ketentuan impor bank. Melakukan perubahan Permendak sebagai dengan Permendak Nomor 06 Tahun 2018 dan perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2016 sangat monitor dan Permendak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2018. Pada Permendak Nomor 06 Tahun 2018 terdapat perubahan pada 11 pasal yang berubah ini. Yang pertama ada pasal 1 pada Permendak sebelumnya terdiri dari 8 ayat, namun pada Permendak Nomor 06 Tahun 2018 berubah menjadi 9 ayat yang menghilangkan ayat 4 serta menambah 2 ayat lainnya yaitu ayat 6 dan 7. Ketentuan ayat 1 pada pasal 6 berubah. Perubahan ini terkait mengenai dokumen-dokumen apa saja yang harus dilampirkan jika perusahaan ingin memperoleh persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal. Ketentuan pada pasal 9 diubah menjadi hanya 3 ayat dari Permendak sebelumnya yang berjumlah 3 ayat dengan menghilangkan ayat 2 dan ayat 1. Sebelumnya saya menjelaskan jadi inti dari perubahan ketentuan pada pasal 1, ketentuan ayat 1 pada pasal 6 dan perubahan pada pasal 9 yaitu menghilangkan perubahan persetujuan impor yang melampirkan dokumen berupa persetujuan impor serta rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Motor Kementerian Perindustrian. Hal ini dilakukan untuk memudahkan para importir dan memudahkan konsumen untuk mendapatkan bahan barang untuk membuat bank ini. Selanjutnya ada tentang ayat 2 pasal 13 diubah sehingga verifikasi atau pengusuran teknis sebagaimana dimaksud ayat 1 tuangkan dalam bentuk laporan surveyor atau TPS dia lagi digunakan sebagai dokumen dan kepabaikan dalam pengusuran kepabaikan beban impor. Ini di antara pasal 13 dan pasal 14 disisipkan satu ayat yakni pasal 13A yang berbunyi pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor bank dilakukan setelah melalui kawasan cadangan. Lalu pada ayat 2 berbunyi persyaratan impor sebagaimana dimaksud ayat 1 berupa persetujuan impor dan laporan surveyor. Pada ayat 3 importir harus membuat pernyataan secara mandiri atau self-declaration dan menyatakan telah memenuhi persyaratan impor bank sebelum barang impor tersebut digunakan, diperdagangkan dan atau digunakan.
Lalu pada pasal ayat 4 berbunyi, importer harus menyatakan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 secara elektronik melalui https binatrap.kemendak.go.id dengan mencantumkan nomor pemberitahuan impor barang atau PIB. Ayat 5 berbunyi, importer wajib menyimpan dokumen persyaratan impor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan terakhir ayat 7 pemberitahuan impor barang atau PIB paling sedikit 5 tahun untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ya, ketentuan pasal 14 juga dengan ketentuan yaitu perusahaan yang telah mendapat persetujuan impor tidak perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan perubahan yang melampirkan dokumen. Dan di antara pasal 18 dan pasal 19 disebutkan satu pasal yakni pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 18A, importir yang telah dikenai sanksi pencabutan persetujuan impor tidak dapat mengajukan permohonan persetujuan impor kembali selama 2 tahun dan dimasukkan ke dalam daftar infrastruktur barang pengawasan. Lalu selanjutnya ada pasal 20 berubah bunyi dengan menambahkan ayat 3. Dan di antara pasal 23 dan pasal 24 disebutkan satu pasal yaitu pasal 23A. Lalu selanjutnya ada ketentuan pasal 25 diubah. Jika pada pasal 25 Kemendak sebelumnya terkait pengawasan pelaksanaan peraturan menteri dapat membentuk tim evaluasi pelaksanaan perubahan, maka pada Permendak yang terbaru yakni Permendak nomor 06 tahun 2018 lebih dirinci apa saja pemeriksaan yang dilakukan dan bagaimana pengawasannya. Lalu ada di antara pasal 26 dan pasal 27 disebutkan satu pasal yaitu pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut. Dalam hal diperlukan untuk teknis pelaksanaan dari peraturan menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan atau Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan tertib niaga sesuai dengan kewenangan masing-masing. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang regulasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah Perdagangan Internasional. Ibu Siti Nurkomaria. Saya ucapkan terima kasih selanjutnya. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.